Oke, selamat datang di channel saya, Resit DC atau Resit DC. Nah, di video ke-6 ini, kita masih membahas materi HTML. Di video ke-6 ini, kita masih membahas HTML. Jadi, buat teman-teman yang belum nonton di video-video 1-5, teman-teman boleh nonton, linknya bakal saya share di kolom deskripsi. Kemarin kita udah pernah belajar terkait beberapa tag ya. Ada text formatting, paragraf, hyperlink, juga beberapa tag lainnya. Kali ini kita bakal bahas tentang tag image. Jadi gimana caranya kita bisa memasukkan sebuah image ke dalam sebuah web gitu ya. Oke, nah seperti biasa teman-teman boleh dibikin dulu foldernya ya. Jadi buat teman-teman yang baru join nih, kalau teman-teman ngikutin dari video pertama, jadi lebih baiknya kita bikin folder belajar 1, belajar 2 sesuai dengan video yang saya bikin ya. Nah misalnya kayak gini nih, kemarin kita udah video sampai 5, jadi kita bikin folder sampai belajar 5. Nah teman-teman boleh bikin folder belajar 6 gitu ya. Teman-teman boleh buka text editor atau IDE-nya. Nah, di sini saya pakainya pakainya Sublime. Kenapa pakai Sublime? Oke, kalau udah dibuka boleh di open folder ya. Oh ya, buat teman-teman yang pakai Visual Studio Code, cara open foldernya juga sama aja. Tinggal diklik file, open folder. Nah, kenapa saya pakainya Sublime? Saya udah jelasin di video pertama kenapa saya pakai Sublime. Jadi ini memang lebih ramah untuk para pemula. Jadi untuk para pemula disarankan pakai Sublime. Tapi kalau teman-teman ada yang udah pakai Visual Studio Code, is okay, nggak masalah. Boleh pakai VS Code juga. Nah, kalau udah di open, teman-teman boleh bikin file baru ya. Buat teman-teman yang pakai VS Code, bisa diklik kanan di sidebar-nya yang bagian kosong ini. Ini sidebar namanya. Nah, teman-teman boleh klik kanan, nanti ada new file. Buat yang pakai Sublime, teman-teman boleh klik kanannya di foldernya. Klik kanan, new file. Kalau udah, jangan lupa di save. Save, pastiin nge-save-nya itu di folder teman-teman yang dibikin tadi ya. Biasanya kalau ngeklik kanannya di foldernya itu ada otomatis. Kita namain belajar.html. Jangan lupa ekstensinya ya, ada di sini .html atau .html. Kita save dan pastiin si language di dalam text editornya itu HTML ya. Mungkin di sini ketutup sama video saya, ada di pojok kanan bawah. Di tiap text editor ada ya, atau di tiap IDE ada. Ini ya, pastiin HTML. Kalau udah, teman-teman boleh bikin struktur dasarnya. Nah, buat yang pakai Sublime, cara bikin struktur dasarnya itu tinggal bikin aja kayak gini, simbol lebih kecil, terus ketik H, nah nanti enter. Itu bakal langsung jadi struktur dasarnya. Buat teman-teman yang pakainya VS Code, teman-teman bisa pakai tanda seru, terus nanti enter. Itu bakal jadi struktur dasarnya langsung ya. Nah, kalau udah kita namain aja title-nya belajar image gitu ya. Nah, kita kan di sini mau belajar masukin image ya. Kita bakal coba dulu pakai image eksternal ya. Berarti image-nya itu di luar komputer kita. Eksternal. Saya bakal coba cari image-nya dulu. Oke, misalnya ini ya. Saya coba masukin image yang ini nih. Nah, kalau teman-teman boleh cari di Google image-nya apapun bebas. Terus kita klik salah satu image-nya. Nah, di image-nya ini teman-teman klik kanan, copy image address. Oke, kalau udah boleh di exit aja. Nah, oke, kita udah dapat ya image address-nya. Jangan sampai ketimpa dulu. Nah, si tag untuk bikin image ini, dia adalah tag yang tidak memiliki tutup. Buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman boleh nonton video pertama ya. Di situ saya menjelaskan bahwa ada tag yang memiliki tutup, ada juga tag yang tidak memiliki tutup. Nah, si image ini adalah salah satu tag yang tidak memiliki tutup. Jadi tagnya tidak perlu ditutup. Misalnya, teman-teman udah kenal nih mungkin sama tag heading. Dia kan tagnya punya tutup ya. Ini tag pembuka, ini tag penutup. Nah, kalau si image ini, ya dia nggak punya tag penutup. Gitu. Cara bikinnya gimana? Teman-teman bisa bikin kayak gini. IMG. Dia nggak punya tutup, jadi kalau kita tutup, dia nggak ada. Dia malah nutup body ya, si auto close-nya. Jadi dia tidak punya tutup. Nah, buat tag-tag yang tidak memiliki tutup ini disarankan pakai slash di belakangnya, kayak gini. Kenapa? Nanti biar teman-teman terbiasa di framework JavaScript modern ya. Tapi nggak masalah sih, nggak pakai ini juga. Cuma biar lebih terbiasa aja. Jadi saya sarankan pakai kayak gini untuk tag-tag yang tidak memiliki tutup. Nah, teman-teman juga harus tetap ingat ya, mana yang namanya tag, mana yang namanya konten. Misalnya kayak H1 nih. Ini kan tag pembuka. Ini tag penutup nih. Nah,
kontennya tuh yang ada di tengah-tengahnya. Ini. Konten itu adalah sebuah isi dari tag tersebut gitu, yang dihimpit oleh tag pembuka dan tag penutup. Nah, semua ini satu gini itu disebutnya elemen. Ini konten, ini tag pembuka, ini tag penutup. Nah, kalau di sini ada tambahan lagi itu namanya atribut. Ini teman-teman boleh nonton di video sebelumnya ya. Saya udah pernah jelaskan juga, tapi saya bakal tetap jelaskan di video-video selanjutnya dan di tiap video bakal saya jelaskan. Takutnya ada teman-teman yang baru join juga ya di channel ini. Oke, kita lanjut. Nah, tag IMG ini itu punya atribut untuk memasukkan sebuah image. Gitu. Atributnya adalah src. Dengan kutip-kutip atau double quote. Kayak gini. Nah, link yang tadi teman-teman copy itu, teman-teman bisa paste di sini. Kayak gini. Bisa di-save, terus kita coba open ya. Nah, ada image-nya kan. Image-nya udah berhasil load nih. Ini pakai image eksternal, jadi harus ada koneksi internetnya nih, karena kita ngambilnya dari website gitu. Nah, kita juga bisa ngatur width sama height-nya. Teman-teman bisa nambahin atribut width sama height ya. Nah, teman-teman tinggal di sini aja, nambahin atribut. Di video sebelumnya juga saya jelaskan bisa multiple atribut ya, atau ini saya hapus dulu biar nggak pusing. Nah, di sini kita bisa tambahin nih, atribut width. Kayak gini. Oke, ini kita paste lagi biar nggak pusing. Takutnya kalau kita langsung ngetik di sini teman-teman pusing ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Biasanya kalau udah banyak tulisan kayak gini, banyak orang-orang yang awam itu jadinya pusing gitu. Nah, di width ini kita isi dengan angka dan satuan pixel. Satuan pixel itu apa? Nanti bakal saya bahas di video tersendiri ya, terkait satuan-satuan ini. Karena ini bakal masuknya ke materi CSS. Kita isi aja 200 pixel, disingkat ya, jadi px. Kita save, terus kita coba refresh. Nah, jadi kecil kan dia. Nah, selain atribut width ini, ada juga atribut height. Kayak gini cara penulisannya. Kita isi misalnya 200 pixel, jadi bakal jadi kotak ya, atau persegi. Kalau ukuran lebar dan tingginya sama. Oh, ini udah persegi. Atau kita jadiin persegi panjang, width-nya jadi 500. Cuman nanti bakal jadi ke scratch ya. Nah, kayak gini. Atribut width ini untuk ngatur lebarnya, atribut height ini untuk ngatur tingginya. Diisinya pakai angka dan pakai satuan pixel. Sebenarnya satuannya nggak selalu pixel sih, ada banyak. Untuk saat ini saya bakal jelaskan dulu pixelnya ya. Isi aja pakai satuan pixel. Nah, src-nya ini diisi dengan link image tersebut. Di sini kita pakai external image. Bisa multiple gak? Iya, bisa. Langsung aja nih. Misalnya saya mau bikin lagi nih image-nya. Nah, kayak gini kan. Ada 2 image. Nah, ini dari image eksternal. Sekarang kita bakal coba dari image internal. Jadi image internal itu image-nya ada di dalam folder yang sama dengan file tersebut gitu ya. Ini juga sama seperti kasusnya si hyperlink. Kita bisa pakai link eksternal juga link internal ya. Kita coba download image-nya ya. Nah, misalnya ini nih. Kita coba download si image yang ini ya. Kita klik kanan, save image as. Oke, kita simpen di belajar HTML, belajar 6, Naruto. Oke, kalau udah di save, pastiin nge-save-nya itu ada di folder teman-teman itu ya. Pastiin ada di folder teman-teman itu. Jadi satu file dengan file HTML teman-teman. Ini kan ada di belajar 6 nih, nah ini fotonya, image-nya ya. Pastiin sama. Nah, kalau udah, sekarang kita hapus aja si src-nya ini ya. Kita ganti dengan internal image. Nah, kita harus kenal dulu sama ekstensinya juga ya. Nama filenya naruto.jpg. Nah, kita harus diketik juga si namanya itu. naruto.jpg. Kayak gini. Jangan sampai lupa ditulis ya si ininya, ekstensinya.
.jpg. Macam-macam ya, tidak selalu JPG, ada yang PNG mungkin, ada yang JPG, ada yang BMP, itu macam-macam ya. Di kasus ini saya image-nya .jpg. Oke, kalau udah di save, terus coba di refresh page-nya ya. Nah, kayak gini ya. Itu berarti udah berhasil nih, kita udah berhasil nge-load image internal juga image eksternal. Nah, gimana kalau kasusnya image-nya ada di dalam folder? Misalnya di sini kita bikin folder nih. Oke, nama foldernya gambar gitu. Nah, ini kita pindahin dia. Kita pindahin misalnya ke dalam gambar. Nah, dia kan udah nggak satu level lagi dengan dia ya. Tidak di folder yang sama dengan si file tersebut gitu. Dia ada di dalam folder lagi. Nah, ini sama kayak kasusnya hyperlink. Mungkin teman-teman yang belum nonton boleh nonton hyperlink, ada di video 5. Nah, ini kita tulis juga nih di sini CSLC-nya. Kalau kita cuma nulis namanya doang, ini bakal nggak muncul image-nya. Nah, bakal kayak gini. Image-nya nggak akan muncul. Jadi kita harus ketik juga nama foldernya, karena image tersebut ada di folder gambar. Jadi kita tambahin gambar slash. Ini ya, pakai slash. Kalau udah, coba di save terus di refresh. Nah, kayak gini. Nah, memang biasanya kasusnya itu kalau kita bikin web, si image itu di dalam satu folder gitu. Jadi ada folder khusus image. Karena biar rapi ya. Memang harus kayak gini. Disarankan gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau internal itu kita barangkali si image-nya ada di dalam folder, jadi kita harus manggil juga nama foldernya ya. Oh ya, ada lagi satu atribut ya. Nama atributnya ALT. Nah, ini diisi tulisan misalnya gambar Naruto. Nah, ALT ini buat apa? ALT ini bakal keluar jika image tersebut tidak terload ya. Jadi kalau image-nya ada, itu nggak akan ada efek apa-apa si ALT ini. Tapi kalau image-nya misalnya teman-teman salah ketik nih, Narutos misalnya kayak gini, salah ketik nama filenya, atau image-nya hilang, nah itu bakal ngasih tahu bahwa ini tuh adalah gambar Naruto, kayak gitu. Nah, biasanya ALT ini juga sangat berfungsi untuk SEO ya, Search Engine Optimize. Nah, nanti mungkin bakal saya bikin video tersendiri terkait SEO tersebut ya. Nah, di video kali ini kan kita udah belajar tag image nih. Kita udah belajar tagnya EMG, juga atribut SRC, atribut width, height, dan ALT. Nah, di video sebelum ini, di video kelima, kita udah belajar hyperlink. Nah, setiap tag yang ada di HTML ini kita bisa gabung-gabungkan. Jadi kita bisa bikin tag di dalam tag lagi, kayak gitu. Misalnya, kemarin kan kita udah belajar hyperlink ya, jadi saya nggak akan bahas ulang di sini fungsi hyperlink untuk apa. Misalnya kita bakal nge-link ke Instagram ya. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh nonton di video kelima ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Nah, di sini kan kita coba bikin, oh ya ini gambarnya. Ya, ini gambarnya kita coba munculkan lagi ya. Di sini kan kita bikin tulisan Instagram nih yang bisa diklik gitu. Oke, nah sekarang saya pingin si image-nya yang bisa diklik gitu. Nah, ini bisa digabung-gabungin. Jadi memang setiap tag yang ada di HTML itu bisa digabung-gabungin. Nah, ini IMG-nya kita cut aja, kita pindahin ke dalam sini, ke dalam hyperlink ini. Nah, jadi kayak gini ya. Dia dihimpit sama A gitu. Si IMG-nya. Nah, di sini bisa di-enter ya. Jadi di dalam hyperlink ini ada image kayak gini. Jadi memang belajar programming itu kebanyakan itu diajarin tuh si dasar-dasarnya gitu. Ibaratnya kalau di dalam tata boga tuh kita diajarin bahwa garam itu asin gitu. Gimana caranya garam ini bisa digunakan untuk masak gitu kan. Jadi kita tuh diajarin bumbu-bumbunya. Bukan diajarin gimana cara bikin nasi goreng gitu. Tapi diajarin apa fungsi nasi, apa fungsinya dari garam, apa fungsinya dari bumbu-bumbu kayak gitu-gitu. Nah, tinggal kita yang ngegabung-gabungin ya. Jadi semua tag itu bisa digabung-gabungkan ya. Misalnya tag IMG sama hyperlink ini. Kita bisa gabungkan. Nah, gimana kalau digabungkan? Kan hyperlink ini untuk nge-link ya. IMG ini untuk munculin image. Jadi kalau image-nya diklik, bakal nge-link. Nah, ini jadi bisa diklik image-nya. Kita klik. Tuh, dia nge-link ya.
Kayak gitu. Jadi memang bisa digabung-gabungkan. Materi kali ini mungkin sampai di sini aja. Kita juga udah belajar IMG ya. Kita udah belajar hyperlink juga di video sebelumnya. Ingat, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, boleh banget ditonton ya. Nah, buat teman-teman yang ngerasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, share, dan subscribe video ini. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Kita sekarang di sini udah belajar image, ngeload image ya, image internal maupun eksternal. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman boleh nonton. Linknya bakal saya share di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang ngerasa ilmu ini bermanfaat, teman-teman boleh like. Dan jangan lupa subscribe juga komentarnya ya. Buat teman-teman yang pengen request, pengen belajar apa, teman-teman boleh ditulis aja di kolom komentar. Nanti bakal saya coba bikinkan videonya ya. Kalau kayak gitu, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.